Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta? Nama Salsar Wina mendadak jadi perbincangan hangat. Seorang wanita muda asal Indonesia yang kini berkarir di Denmark dengan berani menantang anggota DPR RI Ahmad Syaroni untuk debat terbuka. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Tantangan itu muncul setelah kontroversi soal tunjangan DPR yang disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Syaroni menyebutkan rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dan disitulah Salsar angkat suara. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Siapakah sebenarnya Salsar Wina? Bukan sekedar influencer, ia adalah aktivis muda, pemikir kritis, sekaligus sosok berprestasi yang pernah harumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Dari juara debat Asia Pasifik di Singapura hingga mewakili Indonesia di World Debating Championship Berlin, dari mahasiswa yang berprestasi UGM hingga kini berkarir mentereng di Denmark. Ini kisah tentang Salsarwina Hutagalung, wanita yang keberaniannya menantang Ahmad Syaroni membuat publik tak lagi bisa mengabaikannya. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Singapura, datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya. Itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat, Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicetik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan berbanding-banding kemewahan. Menurut aku ini ketidakadilan yang luar biasa besar.